Halo semuanya, selamat datang di channel saya Marvel Pinocchio. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Cakrawala untuk Anda semua. Selamat mendengarkan. Diam, memeluk kedua lutut langit, menerawang menatap mega merah yang menghiasi langit sore. Tisa, gadis kecil dan manis berumur 8 tahun dengan rambut ikal, berkaos merah dan kumel yang dipadu dengan celana pendek bermotif bunga-bunga, terlihat antusias memandangi hamparan langit sore dengan mega merah. Sampai-sampai ia tidak mendengar seseorang meneriakinya. "Tisa, kamu ini budek apa emang pura-pura nggak denger? Masuk ke rumah sekarang." Dengan rasa tidak bersalah dan muka lugunya, dia sama sekali tidak menghiraukan celoteh kakaknya Nada. Gadis 14 tahun, cantik dan berbadan tinggi ini merupakan kakak kedua dari Tisa. Dia memang terlihat kasar, tapi itulah salah satunya keunikan yang ada pada diri Nada. Meskipun terlihat keras, perhatian dan kepedulian pada adiknya tak terbandingkan oleh apapun. Tisa masih terdiam menatap langit sore ketika Nada menghampiri dan menegurnya. "Tisa," jelas Nada kemudian. Gemas melihat adiknya yang sama sekali tidak menghiraukan omongannya. Kak Nada, mau lihat langit sore bareng Tisa ya?" "Kak, kenapa sih kalau sore kok langit warnanya jadi merah gitu?" tutur Tisa lugu dengan menarik tangan kakaknya dan menyeretnya berada di samping kanannya untuk melihat ke arah langit. "Langit, kok kamu kalau sore warnanya merah sih?" tutur Nada datar dengan nada sedikit menyembunyikan kekesalannya. "Terus jawabnya apa, Kak?" tanya Tisa polos. "Sekarang kita pulang," jawab Nada dengan menatap Tisa sinis, kemudian menyeret tangannya dan membawanya pergi kembali ke rumah. "Ah, Tisa nggak mau, Kak. Nida jahat. Tisa nggak mau pulang. Tisa masih mau melihat langit," raung Tisa dengan berteriak sepanjang jalan menuju rumah dan berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman Nada, tanpa sengaja mengganggu para tetangga sekitar rumah yang sedang beristirahat. Tak khayal salah satu mereka keluar dan meneriaki mereka. "Hai, dasar anak jalang, pergilah ke pantai kalau kau mau berteriak-teriak," caci salah satu pria hitam bertubuh besar dan tinggi dengan logat Melayunya. Marah pun percuma bagi Nada. Sebutan apapun orang-orang sekitar berikan tentang keluarganya itu dengan sudah diibaratkan selimut permanen tidur. Sesampainya di depan rumah kecil beratapkan bilik dan beralaskan tanah dengan perabot rumah apa adanya, Nada membanting pintu rumahnya yang terbuat dari kayu. Jalang, sesempurna apa sih diri mereka? Dasar orang-orang picik. Rista, gadis berumur 19 tahun, tinggi, putih dan berambut panjang bergelombang, yang merupakan kakak dari Nada, sudah menebak apa yang terjadi pada adiknya itu. Tanpa harus menanyakan apa sebabnya, dia hanya tersenyum dan meraih Tisa yang kemudian diam saat melihat kakaknya membanting pintu rumah. "Tisa, kakak kan sudah bilang kalau sudah sore masuk rumah. Sekarang Tisa ke kamar mandi, terus kita sholat yuk," ujar Rista bijak mengelus rambut adiknya. Kemudian menyuruhnya untuk mencuci tangan, kaki, dan juga mengambil air wudhu. "Tisa kan pengen lihat langit, Kak. Tisa pengen tahu kenapa kalau sore langit warnanya merah," ujar Tisa membela diri. Tanpa menjelaskan apa-apa,
Rista hanya tersenyum menanggapi pernyataan adik bungsunya itu. "Agil, temenin adikmu ke kamar mandi ya," pinta Rista pada Agil, adik kedua dan satu-satunya cowok di antara ketiga adiknya. Agil masih berumur 10 tahun. Dia sedang duduk mengerjakan dan sibuk dengan tugas sekolah, kemudian meletakkan pensilnya dengan senyum mengatakan iya. Dari sang ibu yang meninggalkannya dan ketiga adiknya sepeninggal ayah yang meninggalkan jumlahan hutang yang tidak lagi terhitung sedikit. Rista harus menanggung dan merawat ketiga adiknya. Walaupun dia harus melepaskan sekolahnya saat dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Selain itu, dia harus mendengar makian dan cemooh orang-orang tentang keduanya. Orang tuanya yang berimbas kepadanya dan ketiga adiknya sampai 1 tahun berlalu. Rista mencoba tidak memberi pemahaman kepada adik-adiknya saat mereka mempertanyakan sosok orang tua mereka, kecuali Nida yang memang sudah cukup mengerti tentang fakta kedua orang tuanya. Sehingga sebisa mungkin Rista harus selalu berhati-hati dalam memberi pemahaman padanya. "Ambil air wudhu terus sholat bareng kita yuk," ajak Rista mendekati Nada yang masih duduk mengumpul di pojok ruang tamu rumah. Rista amat sangat mengerti dengan Nada, masa di mana pertumbuhan emosi anak seumuran adiknya itu. Nida sering menyendiri saat orang di luaran menggunjing keluarganya. "Oh iya, tadi kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Mending sekarang sholat bareng, kita selesai sholat kita makan malam sama-sama yuk," bujuk Rista. Kemudian melihat Nida yang masih diam tak menanggapi ajakannya. "Nida benci sama ayah dan bunda," teriak Nada tiba-tiba. "Nada, kakak gak suka kamu ngomong itu. Kakak selalu bilang sama kamu, seperti apapun mereka adalah sepasang bidadari kita. Orang di luar sana hanya segolongan orang yang hanya berpikiran dangkal, melihat semua persoalan hanya dari luar. Apa kamu juga sama seperti mereka, dangkal?" bentak Rista khilaf. Suasana hening seketika, sampai akhirnya Rista meminta maaf pada adiknya karena telah membentaknya. Dan Nada pun memahami emosi kakaknya itu. Segera ia memeluk Rista dan meminta maaf kembali atas sifatnya. Keesokan harinya, Nada, Agil, dan Tisa memasuki sekolah. Nada yang menginjak kelas 9 tingkat menengah, Agil yang akan menginjak kelas 5 sekolah menengah dasar, dan Tisa yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah dasar. "Nada, Agil, dan Tisa, ayo berangkat," seru Rista dari ruang depan. Hal yang tidak pernah Rista lupa lakukan adalah mengecek isi tas adik-adiknya sebelum berangkat sekolah. Dengan hitungan detik, dua adiknya, Nada dan Agil, datang menghampiri Rista. "Loh, Tisa kemana?" tanya Rista kemudian. "Masih di dalam kak," ujar Agil. "Ya udah, kalian berdua ambil tas kalian. Tunggu kakak di depan," pinta Rista pada kedua adiknya. Kemudian mereka pun menurutinya dan Rista segera menghampiri Tisa di kamar. Dia terlihat sedang duduk di sebelah jendela kamarnya dengan memandangi langit. Tanpa ragu dan sedikit pertanyaan yang menyelinap di pikirannya, Rista menghampiri adik bungsunya itu dengan perlahan. "Tisa, lagi ngapain?" tanya Rista pelan. "Kak, Tisa lagi nunggu ayah," ujar Tisa yang lugu dengan senyum yang menyeringai di wajahnya. Kalau pagi-pagi, Tisa bisa lihat ayah dengan jelas. Tapi kalau sore hari, ayah terlihat muram karena ditutup mega merah.
Kakak lihat kan, ayah lagi senyum sama kita, tambah Tisa kemudian meyakinkan Rista bahwa ayahnya sedang menatap dan tersenyum padanya dan kakaknya. Ayah tersenyum bangga karena Tisa dan ayah pasti muram kalau sekarang Tisa bolos sekolah. Tutur Rista sesak menahan tangisnya. Tisa terdiam sejenak dan berpikir, oh iya, ayah juga pernah bilang itu sama Tisa. Kalau gitu, ayo kita berangkat ke sekolah, Kak. Dengan semangat, Tisa menarik tangan Rista dan segera mengajaknya ke sekolah. Menyeka sedikit air mata yang tak terasa keluar dari kedua matanya, Rista menyembunyikan dengan memicingkan sedikit senyum di bibirnya ketika Tisa melihat ke arahnya. Kak Nada sama Kak Ragil, kok masih di sini sih? Ayah ntar muram loh kalau kalian bolos sekolah, tutur Tisa ketika melihat kedua kakaknya masih duduk di teras rumah tanpa tahu mereka sedang menunggunya. Perasaan bingung terlihat dari raut muka Nada dan Agil. Nada yang terlihat agak jengkel dengan perkataan adiknya yang sedikit ngelantur menurutnya. Tanpa berkomentar sedikit pun, ia melengos pergi mendahului kedua adiknya. Tisa, teriak Rista, panik melihat adik bungsunya terjatuh pingsan. Dengan selang beberapa menit Nada pergi. Bersama dengan rasa panik yang menghinggapi dirinya, Rista segera mungkin menggendong tubuh mungil adiknya ke dalam rumah. Agil hanya diam terpaku melihatnya dengan rasa takut yang terlihat di raut mukanya. Agil, kamu tolong kakak ya, jaga adikmu dulu. Kakak mau ambil kompres buatnya, perintah Rista setelah membaringkan si bungsu di atas tempat tidur. Iya kak, jawab cowok manis berambut ikal ini. Terlihat Ragil duduk di samping tempat Tisa dan mengelus rambut-rambutnya serta menatapnya dalam-dalam dengan lirih berkata, Dek, kamu sakit, ayah pasti muram lihat kamu. Kamu hari ini, kamu gak masuk sekolah, ujar Agil polos. Kepanikan Rista bertambah ketika 1 jam terlewat, namun si bungsu masih tak sadarkan diri. Sebagai kakak tertua sekaligus satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas ketiga adiknya, Rista merasa bersalah tidak bisa membawa gadis mungil nan cerdas ini ke rumah sakit. Untuk biaya sekolah adik-adiknya, dia mati-matian meminta bantuan ke sekolah mereka. Dan untuk urusan makan, Rista berkeliling berjualan kerupuk tetangga sebelah yang hanya cukup untuk makan saja. Sampai Tisa terbangun dan dengan senyumnya dia berkata, Kakak, Tisa kok masih di rumah? Tisa kan mau ke sekolah. Rista yang begitu senang melihat adik bungsunya sadar hanya tersenyum lega dan menghampirinya dan memberinya air minum. Begitu juga Agil. Ia menangkap kebahagiaan dalam diri Rista dengan menatapnya penuh di samping Tisa. 2 hari sebelum hari jadi atau kemerdekaan negara Indonesia telah tercium keramaian dalam menyambutannya. Bendera merah putih berkibaran di setiap sudut jalan. Spanduk bertuliskan HUT RI 1945 yang ke-75 pun terpampang jelas. Hampir setiap organisasi baik sekolah, masyarakat, dan pemerintah berseru menyambut dan memeriahkannya. Kali ini sekolah Tisa dan Agil mengadakan bermacam-macam perlombaan dalam rangka memeriahkannya. Beda jauh dengan Nada. Dek, kamu lagi ngapain? Tanya Nada melihat Tisa di sudut kamarnya. Disusul dengan Rista dan Agil menghampiri Tisa dan Nada. Wah, gambar apa itu? Tanya Rista kemudian.
Dengan kedua tangannya, sesegera mungkin gadis cilik ini menutup buku gambarnya, mendekapnya kencang seakan tak ingin dilihat oleh ketiga kakaknya. "Kak, besok kan di sekolah ada lomba melukis. Tisa ikutan dong," ujar Tisa penuh semangat dengan mendekap memeluk Rista. "Melukis? Terus kamu lukis apa, Dek?" tanya Nada. "Apa ya?" Dengan lebih erat memeluk kakak sulungnya itu dan menghindar dari Nada yang gemes dengan jawaban pertanyaannya. Si bungsu ini menjadi bulan-bulanan ketiga kakaknya. Sore yang indah dalam kebersamaan mereka, dalam ketika mereka bisa bercanda gurau bersama. Dan sore pun berlalu, malam datang. Seperti biasanya, Nada, Agil, dan Tisa bergulat dengan tugas sekolah mereka. Malam itu, Tisa tidur lebih awal dari biasanya. Sampai kemudian pukul 10 malam, Rista menutup semua jendela dan mengunci pintu rumah dan pergi tidur. Selang beberapa menit, Tisa membuka matanya sedikit demi sedikit mencari tahu ketiga kakaknya. Memastikan mereka telah terlelap dalam tidurnya. Kemudian dia segera bangun dari tempat tidurnya perlahan dan menuju ke sudut kamar. Dia membuka sebuah kotak besar yang sengaja dia letakkan di pojok kamar agar tidak diketahui ketiga kakaknya. Duduk bersila dengan mengeluarkan semua isi kotak besar itu dan mulai membuat lukisan yang dia inginkan. "Kepala Tisa kok pusing ya?" eluhnya ketika jarum jam telah menunjukkan tengah malam. Namun dia tetap memaksakan dirinya untuk menyelesaikan gambar atau lukisannya itu yang niatnya akan dia ikutkan lomba di sekolah 1 hari setelah malam itu. Sampai jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi, dia masih belum menyelesaikannya karena ternyata dia kekurangan sedikit kartun merah untuk memenuhi miniaturnya. Namun keadaan berbalik, rasa pusing yang sebelumnya dia rasakan semakin terasa menyiksanya. Dengan guntai dia berjalan menghampiri ketiga kakaknya. Dengan pandangan sedikit kabur, dia memandangi satu persatu sosok ketiga kakaknya itu sampai akhirnya dia terjatuh di antara Nada dan Agil. Suara kokok ayam terdengar nyaring membangunkan sebagian komplek rumah Dahlia yang terkenal penuh itu. Seperti biasanya, Rista selalu bangun lebih awal dari adik-adiknya. Dengan semangat dan senyum yang selalu terlihat di wajahnya, dengan halus Rista membangunkan ketiga adiknya. Nada dengan sedikit malas berusaha membuka matanya dan bangun dari tidurnya. Begitu juga dengan Agil. Perasaan aneh muncul saat Rista memegang tangan Tessa. Adik bungsunya itu mencoba membangunkannya. "Tisa, bangun dek, masa kalah sama ayam sih?" ujar Rista membujuk. Nada dan Agil sedikit aneh dengan adik bungsunya itu. Selesainya dari kamar mandi, mereka berdua menghampiri Rista dengan wajah penuh tanya. Karena tidak seperti biasanya, Tisa sulit dibangunkan. "Kak, tangannya dingin banget," tutur Nada duduk di samping Tisa dan menggenggam tangannya panik. Ragil pun tak mau kalah ingin tahu. Dia segera mendekat dan memegang tangan Tisa serta mengelus pipinya. "Wajahnya pucat, Kak," ujar Ragil kemudian. "Tisa, kamu dengar kakak enggak, Dek? Ayo bangun, waktunya sholat sekarang. Ayo." Dengan nada suara agak meninggi karena panik, Rista segera membopong gadis kecil manis itu dengan bantuan Nada. "Kak, Tisa udah meninggalin kita. Percuma kalau kita bawa ke rumah sakit," seru Nada di tengah pintu sebelum keluar rumah diiringi dengan tangisnya.
Rista tertegun keras mendengar perkataan nada. Tangannya lemas, tubuhnya pun akhirnya terjatuh bersamaan dengan tubuh Tisa. Tangisnya membuncah dengan penuh. Dia peluk dan cium kening Tisa. "Tisa, bangun dek, kamu kenapa? Maafin kakak," teriak Rista sampai terdengar oleh tetangganya. "Dek, kamu kenapa? Gak mau bangun? Ntar ayah marah sama kamu loh." Setelah Ragil menatap lamat adik bungsunya itu. Tangis kesedihan dan penyesalan mewarnai mentari pagi itu. Bendera kuning berkibar tepat di depan gang komplek dan halaman rumah Rista. Saat semua orang berdatangan untuk berbelasungkawa, Rista hanya terdiam lemas dalam duduknya dengan menatap lamat jasad adik bungsu Afan. Sedangkan Nada tidak mau menampakkan diri. Sampai acara pemakaman pun dia tidak ikut serta. Dia hanya mengurung diri di dalam kamar, berbeda dengan Agil. Dia dengan hikmat dan cermat mengikuti semua proses dari pemandian, penyolatan hingga pemakaman. Seusai pemakaman, Ragil menghampiri Nida yang sedari pagi di kamar. Sepertinya dia terlelap dalam tidurnya. Ragil pun tidak ingin mengganggunya. Kedua matanya tanpa sengaja menemukan kotak besar milik Tisa di pojok kamar. Dengan segera dan rasa penasaran dia menghampirinya dan membukanya. Sebuah gambar rumah, tepatnya menggambarkan rumahnya bersama kedua kakak dan adiknya itu, dan menggambarkan ayah dan bunda yang sedang duduk di kursi dengan dikerumuni keempat anaknya, yang pada posisi gambar Tessa berada di pangkuan ayah dan Rista berada tepat di samping kiri bundanya, dan Nada di samping kanan ayahnya, serta dirinya berada tepat di depan mereka. Duduk bersila menatap ayah dan bundanya, seakan mendengarkan cerita dari mereka, yang membuat Ragil tertegun sejenak melihat gambar yang begitu menyentuh hatinya itu adalah warna merah langit yang kelihatannya belum Tisa selesaikan. Dari situ Ragil segera berlari kencang keluar rumah untuk membeli krayon merah. Sesampainya di rumah kembali, kedua kakaknya nampaknya sedang menatap haru gambar adik bungsunya itu, dan mereka pun dengan air mata yang terus keluar dari kedua mata mereka segera memeluknya. Kemudian Ragil melengkapi warna merah langit yang telah Tisa gambar bersama kedua kakaknya tepat ketika matahari terbenam, dan keesokan harinya mereka menyerahkan gambar itu kepada panitia perlombaan. Sesuai niat Tisa yang menginginkan gambarnya untuk mengikuti acara lomba melukis di sekolah. Oke, terima kasih banyak semuanya bagi yang sudah mendengarkan, dan kita akan kembali di lain waktu dan lain kesempatan.